wabarakatuh. Saya Ainur Merohimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indi Nurhamnya Rusdana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa. Saya akan menjelaskan materi tentang termodinamika. Secara bahasa, termodinamika berasal dari bahasa Yunani, yaitu termos yang artinya panas dan dinamik yang artinya perubahan. Ini merupakan ilmu yang menggambarkan usaha untuk mengubah kalor atau perpindahan energi yang disebabkan perbedaan suhu menjadi energi serta sifat-sifat pendukungnya. Termodinamika berhubungan erat dengan fisika energi, panas, kerja entropi, kospontanan proses, dan mekanik statik. Termodinamika dapat dipecah menjadi dua hukum, yaitu hukum pertama menyatakan bahwa jumlah kalor pada suatu sistem ialah sama dengan perubahan energi di dalam sistem tersebut ditambah dengan usaha yang dilakukan oleh sistem. Hukum yang kedua menyatakan bahwa kalor mengalir secara alami dari benda yang panas ke benda yang dingin. Kalor tidak akan mengalir secara spontan dari benda dingin ke benda panas tanpa dilakukan usaha. Alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan percobaan praktikum hukum 1 termodinamika antara lain korek api, lilin, gelas kaca, air secukupnya, dan 2 buah balon. Langkah pertama untuk melakukan percobaan hukum 1 termodinamika yaitu sediakan korek api, lilin, gelas kaca, dan 1 buah balon. Tiup balon. Setelah balon ditiup, sediakan lilin, gelas, dan korek api. Lalu nyalakan lilin di dalam gelas. Kemudian dekatkan permukaan balon di dekat lilin yang menyala. Langkah kedua, sediakan balon, kemudian isi dengan air. Sediakan gelas dan lilin, lalu nyalakan lilin di dalam gelas. Lalu dekatkan permukaan balon yang sudah berisi air di atas lilin yang menyala. Lalu amati apa yang akan terjadi. Ternyata balon yang berisi air itu menyusut ke dalam gelas dan lilin tersebut mati. Pada percobaan yang pertama, balon yang didekatkan pada lilin yang menyala akan meletus. Mengapa? Dikarenakan atau dipengaruhi oleh 2 faktor. Faktor yang pertama, balon tersebut tidak dapat menyerap kalor yang dilepaskan oleh sistem sehingga suhu permukaan balon menjadi panas dan akhirnya mencapai titik jenuh sehingga balon tersebut meletus. Faktor kedua, balon yang bersifat elastis menyebabkan permukaan balon menjadi menipis dan akhirnya balon itu pun meletus. Pada percobaan yang kedua, balon yang berisi air tidak meletus. Mengapa? Hal ini disebabkan karena air yang berada dalam balon mampu menyerap sebagian besar kalor yang dilepaskan oleh sistem, sehingga suhu permukaan balon menjadi tidak panas dan balon pun tidak menemui titik jenuhnya sehingga balon tidak meletus. Faktor yang menyebabkan api pada lilin padam adalah karena tidak adanya udara pada sistem tersebut sehingga api menjadi padam. Percobaan yang menerapkan konsep hukum 2 termodinamika. Di sini kita menggunakan sebuah balon, 1 buah botol plastik dan air cuka, lalu ada baking soda. Pertama-tama kita masukkan baking soda ke dalam balon yang belum ditiup. Masukkan secukupnya. Lalu tutup mulut botol dengan balon. Setelah itu masukkan baking soda yang ada di dalamnya dan amati apa yang terjadi.
hal ini, terjadi reaksi antara baking soda dan cuka yang menghasilkan karbon dioksida. Kemudian, karbon dioksida yang bersuhu lebih tinggi akan naik, lalu mendorong udara menuju suhu yang lebih rendah. Sehingga, lama-kelamaan balon menjadi lebih besar dari sebelumnya. Hal ini sesuai dengan bunyi hukum 2 termodinamika. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan. Jadi ilmu ini menggambarkan usaha untuk mengubah kalor, perpindahan energi yang disebabkan perbedaan suhu menjadi energi serta sifat-sifat pendukungnya. Termodinamika berhubungan erat dengan fisika energi panas, kerja entropi, dan kespontanan proses. Selain itu, termodinamika juga berhubungan dengan mekanik statik. Cabang ilmu fisika ini mempelajari suatu pertukaran energi dalam bentuk kalor dan kerja sistem pembatas dan lingkungan aplikasi dan penerapan termodinamika bisa terjadi pada tubuh manusia. Peristiwa meniup kopi panas, perkakas elektronik, refrigerator, mobil, pembangkit listrik, dan industri adalah peristiwa termodinamika yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari.